Assalamualaikum kaum perubahan yang budiman dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungannya meskipun wabah tengah melanda dunia. Oke, di video kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang sangat berkaitan erat dengan dunia perpedangan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan pertempuran yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua di Jepang, di mana saat itu perang yang terjadi adalah pemerintahan melawan para pemberontak. Dan kita pun akan diperlihatkan dengan beberapa aktor utama yang sangat penting. Jadi, perhatikan dengan seksama, oke? Agar tidak gagal paham. Kemudian scene berlanjut ke masa sekarang di mana tokoh utama kita sedang menaiki sampan menuju ke kota, dan kita juga akan diperlihatkan dengan tokoh antagonis yang kocak namun berkarisma dan para bawahannya yang sadis, terutama si Batosai yang jahat. Lantas scene pun beralih ke adegan yang membuat darah muncrat kemana-mana, di mana di sebuah kantor polisi ada wanita yang tadi di awal, yaitu bawahan tokoh antagonis yang kocak, yang hendak kabur dan melapor atas kejahatan majikannya tersebut. Namun di sini dia dicari oleh sang Batosai yang jahat atas suruhan majikannya yang kocak tadi untuk membawa kembali perempuan itu. Dan pembantaian pun terjadi. Kemudian wanita yang bertemu dengan Kenshin, si tokoh utama tadi di awal, tidak sengaja berpapasan dengan si Batosai yang jahat. Namun di saat yang tepat, Kenshin datang dan menyelamatkan Karu, yaitu nama si perempuan tadi ya. Dan uniknya, jutsu yang tadi diperlihatkan Batosai kepada polisi tidak mempan terhadap Kenshin. Lantas, tak berserang lama, dojo peninggalan ayahnya Karu diserang oleh antek-anteknya si Batosai. Namun di saat yang tepat pula, datang Kenshin dan kemudian langsung menghajar mereka semua dengan tanpa membunuhnya. Seusai pertarungan, Kenshin pun digelandang ke penjara oleh petugas untuk ditahan. Namun tanpa diduga, kepala polisi yang dulu musuhnya Kenshin di peperangan di awal film, kini menjadi penegak keadilan. Dan Kenshin pun dipertemukan dengan petinggi pemerintah di sana, yang tentunya Kenshin sudah mengenalnya. Dan di sini, Pak Yamagata meminta Kenshin untuk meminjamkan kekuatannya lagi seperti dulu. Dan di sini kita mulai bisa mengetahui masa lalu Kenshin dan pemerintah. Namun di sini Kenshin menolak dengan alasan Kenshin sudah berikrar tidak akan pernah membunuh orang lagi.
Lantas, sang kepala polisi mengetes keteguhan hati Kenshin dengan masih dibaluti dendam kesumat masa lalu. Karena di masa lalu, kepala polisi adalah pemberontak, sedangkan Kenshin berada di pihak pemerintah. やがてお前を苦しめることになるぞ。もう人は切らねえ。 Singkat cerita, Kenshin dibiarkan bebas oleh Pak Yamagata, dan di luar penjara, Kenshin sudah dijemput oleh Karu dengan guyuran hujan deras. Setibanya di dojo, kemudian Kenshin dikenalkan dengan temannya Karu dan perempuan, anak buahnya si tokoh antagonis yang kocak, yang ternyata lari dan diselamatkan, kemudian dibawa ke dojo oleh teman Karu tanpa sepengetahuannya. Kemudian malam pun tiba, Kenshin dan kawan-kawan sedang makan di sebuah resto, dikejutkan dengan datangnya si tokoh antagonis yang kocak dengan tujuan untuk merekrut Kenshin agar menjadi salah satu pengawalnya. Namun di sini Kenshin menolak mentah-mentah, meskipun disodorkan uang yang begitu banyak. Di sini kita baru dikenalkan dengan si tokoh kocak ini, yang namanya adalah Takeda Kanryu. 助けてくれたお礼なんだからどんどん食べて。貿易商売をしているものでして。単刀直入にこいつに勝ったら俺を雇うってのはどうだ。あなたを雇いたい。 Karena Kenshin menolak, lalu datanglah si pengacau yang ingin uang tersebut dan menantang Kenshin untuk bertarung. Namun seperti biasa, Kenshin tidak mau melawan karena berpegang teguh dengan komitmennya atau jalan ninjanya. 14歳から19歳までの5年間だがこの10年おめえら Di tempat lain, kita diperlihatkan kembali Batosa yang jahat sedang membantai polisi lagi dan lagi agar Kenshin keluar dan bertarung dengannya. 違う。まだ。これが俺のやり方。俺こそが人斬り抜刀斎だ。 Pagi pun tiba dan orang-orang termasuk Kenshin dan kawannya telah memenuhi TKP pembantaian polisi tadi malam yang dilakukan oleh si Batosa yang jahat. Dan di sini Kenshin teringat masa lalunya yang kelam ketika melihat salah seorang teteh-teteh menghampiri salah satu mayat di sana dan menangis dengan histeris. Di sisi lain, wanita bawahan Takeda teror oleh rekannya sendiri yang masih bersama Takeda agar wanita itu kembali bekerja untuk Takeda dalam bisnis haramnya itu. Tak lama berselang, kekacauan pun terjadi. Banyak warga di sekitar dojo yang keracunan, termasuk anak-anak. Dan wanita itu pun menyadari bahwa ini adalah perbuatan rekannya tadi, yang menebarkan opium ke sumur yang ada di dojo. Padahal sumur itu adalah salah satu sumber air bagi para warga di sekitar dojo. 私が各薬を持ってきて。ポールさん、隣町に漢方医は。解毒治療は時間との勝負よ。早く。 Selang beberapa waktu, para korban keracunan pun berhasil ditangani dengan baik. Dan di tempat lain, di luar dojo, Kenshin dan wanita bawahan Takeda saling curhat tentang masa lalunya masing-masing. Dan wanita itu pun memutuskan untuk kembali ke Takeda. 私は韓流に拾われて、あいつはアヘンで儲けるため。 Kemudian sore menjelang malam pun tiba dan Kenshin berencana untuk mengakhiri film ini dengan membantai Takeda dan bawahannya, termasuk Batosa yang jahat. Namun ingat, maksud pembantaian di sini dengan tanpa membunuh, oke? Saat Kenshin hendak pergi sendirian, si pengacau datang dan menawarkan bantuannya untuk menghajar berdebah-berdebah itu. Dan mereka pun berangkat. ケンシン、これめぐみさんがいないの。まさか。
韓流の自衛団はおよそ250人。士族たちが紛れ込んでる。俺も一緒に行くぜ。 Singkat cerita, Kenshin dan si pengacau pun tiba dan langsung dihadang oleh ratusan bawahan si Takeda. Dan di sini si Batosai jahat pun merasa gembira atas kedatangan Kenshin dan pertempuran tak masuk akal pun dimulai. ただでぶっ飛ばしてやるよ。今すぐ出てこい。Setelah berhasil melumpuhkan kroco-kroco yang di luar, mereka berdua pun masuk ke rumah Takeda dan mulai dihadang oleh para eksekutif yang tentunya lebih kuat. 俺の相手はどっちだ。俺が相手してやるよ。お前らの作った生ぬるい平和な時代より殺さずに近い酒場どうだ。よく本気を出してきたな。Singkat cerita, para eksekutif pun berhasil dikalahkan dan mereka berhasil pula mengalahkan Takeda dengan bantuan ketua polisi yang juga Milu Nimrung. Setelah itu, mereka berdua bergegas ke lantai berikutnya untuk menyelamatkan wanita tadi. Setelah mereka berhasil menyelamatkan wanita itu memberitahu bahwa Kaoru sedang dalam bahaya. 待たせたでござるな。もう大丈夫だ。Kenshin pun bergegas lari menuju dojo. Setibanya di sana, Kenshin disambut dengan terikan Kaoru yang diikat dan ditendang oleh Batosai demi membangkitkan aura membunuh Kenshin seperti dulu. Dan pertarungan pun dimulai. カオル殿を巻き込んだ貴様とそんな刀で俺が殺せるか。Karena si Batosai kurang puas dengan perlawanan yang diberikan Kenshin, si Batosai pun melayangkan ninjutsunya kepada Kaoru yang berefek pada paru-paru Kaoru. Sehingga dalam 2 menit ke depan, Kaoru tidak dapat bernafas atau berbicara karena engap. Kejadian itu membuat Kenshin semakin marah dan mulai dengan serius untuk membunuh Batosai itu. 肺まで麻痺する程度にな。持ってせいぜい2分。これが抜刀術の構えか。Sehingga cerita Batosai itu pun sudah bertekuk lutut. Namun ninjutsunya belum juga hilang, karena cara melepaskan ninjutsu itu adalah dengan membunuh korban atau si pengguna ninjutsu tersebut. Sehingga di sini Kenshin membulatkan tekadnya akan memanggal kepala si Batosai
Akan tetapi, di luar dugaan, Karo dapat mengatasi ninjutsu tersebut dan berhasil mencegah Kenshin untuk membunuh lagi dengan berteriak. 時やがった。 Yap, dengan ini film pun diakhiri dengan adegan bunuh dirinya si Batosa yang jahat. Film yang menarik dan cukup seru. Terima kasih kepada kaum rebahan yang budiman dimanapun Anda berada yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.